Ini adalah kisah tentang raja yang paling kuat dan kejam dari dunia distopian reinkarnasi menjadi abad pertengahan. Dunia Isekai. Saat dia membuka matanya seperti bayi baru lahir, dia menemukan ibunya dan ayahnya menatapnya dengan cinta dan sukacita. Orang tua mengomentari bagaimana wajah anak mereka yang baru lahir mirip dengan wajah mereka sendiri dan sangat bersukacita atas kedatangan bayi mereka. Anggota keluarga. Ayah, Reynolds, menamai anaknya Arthur dan segera ingin Arthur memanggilnya Papa. Namun, Ibu Alice berpikir Arthur terlalu muda untuk itu. Sementara kedua orang tua muda bermain-main dengan anak baru mereka. Arthur bertanya-tanya siapa dua orang ini dan mengapa mereka mengklaim menjadi orang tuanya. Jika mereka benar-benar siapa yang mereka klaim, itu berarti dia entah bagaimana mati dalam hidupnya sebelumnya dan telah dilahirkan kembali dengan ingatannya utuh. Arthur melihat langit malam yang penuh bintang, tidak percaya bahwa setelah kemenangan tak terhitung jumlahnya dan dominasi dunia, dia telah direduksi oleh para dewa menjadi bayi tak berdaya. Dia malu, untuk mengatakan yang paling sedikit, dan fakta bahwa dia harus melalui proses berteriak memberikan dia tangan kedua. Malu. Arthur tidak membenci hidupnya saat ini karena kedua orang tuanya merawatnya dengan baik, tapi dia masih tidak senang. Dia tidak ingin memakai popok. Dan dia juga memiliki perasaan takut bahwa seseorang bisa menyakitinya. Satu-satunya yang bisa dia lakukan untuk menjaga dirinya adalah menggenggamnya. Tangan. Ayah Arthur menyadari hal ini dan menggunakan kesempatan itu untuk meletakkan jari di bawah tangan Arthur untuk menunjukkan kepada istrinya berapa banyak uang mereka. Anaknya mencintainya. Arthur berjuang untuk bergerak, dan karena dia menekan terlalu keras, dia buang air kecil sendiri, dan sekarang ibunya harus menjadi orang yang membersihkannya. Rasa malu itu membuat Arthur hampir ingin menangis. Dia ingin mimpi aneh ini berakhir, tapi sayangnya, ini adalah kenyataan yang keras. Dia harus menghadapi dari sekarang. Menempatkan itu di samping, Arthur menyaksikan sesuatu yang bahkan lebih aneh. Ayahnya mampu menggoda sihir dan menggunakannya untuk kehilangan kekuatannya. Ibunya juga memiliki sihir dan menggunakannya untuk menyembuhkan. Ayahnya membuat Arthur penasaran bagaimana cara kerja sihir. Karena ini adalah kekuatan yang tidak dikenalinya di kehidupan sebelumnya, ia benar-benar terpesona dan ingin melihat lebih banyak. Untuk melakukannya, ia sadar bahwa ia harus tumbuh terlebih dahulu. Sementara itu, ayahnya pergi ke hutan dan menaklukkan seekor binatang menggunakan sihir penguatnya. Tak lama kemudian, sekelompok temannya datang berkunjung untuk berkumpul. Percayalah, mereka semua akan memainkan peran penting dalam cerita selanjutnya. Kembali ke Arthur, karena tidak ada hal lain yang bisa ia lakukan, ia mulai mengamati sekelilingnya dan menyerap sebanyak mungkin pengetahuan, karena dimanapun, pengetahuan adalah kekuatan. Reynolds kembali ke rumah setelah sesi berburu, dan Arthur bertanya-tanya apakah ia sekarang hidup di masyarakat di mana setiap orang diperbolehkan memiliki senjata. Jika memang begitu, berarti ada tingkat bahaya di luar sana yang membuat hal itu menjadi normal. Arthur merasa sudah sewajarnya ia memperoleh kekuatan secepat mungkin untuk bisa beradaptasi dengan dunia ini. Arthur memiliki banyak pertanyaan, yang sayangnya belum bisa ia ajukan, tetapi meskipun frustrasi, ia tetap merasa bahagia, karena bisa memiliki momen-momen berharga dan tulus bersama orang tuanya. Di kehidupan sebelumnya, Arthur bahkan tidak memiliki kebebasan untuk tidur dengan tenang, karena musuh-musuhnya mencoba membunuhnya setiap malam. Kini, saat ia akhirnya mengalami kedamaian, ia mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Setelah beberapa hari, minggu, dan mungkin bulan, ia belajar merangkak dan langsung menuju ke cermin untuk melihat seberapa tampannya dirinya. Setelah terbiasa merangkak dan mengendalikan tubuhnya dengan baik, Arthur diam-diam keluar dari tempat tidurnya ketika orang tuanya tidak ada dan menuju ke perpustakaan. Di sana, ia mengambil sebuah buku, ingin mempelajari lebih lanjut tentang dunia ini, dan menemukan bahwa benua tempat ia dilahirkan bernama Dicothan. Dicothan memiliki 3 kerajaan, Kerajaan Darf, tempat para dwarf tinggal, Kerajaan Elanwar, tempat para elf berkuasa di dalam hutan, dan terakhir, Kerajaan Sapin, tempat manusia tinggal, termasuk Arthur. Bangsa Arthur adalah kerajaan monarki. Namun tahta diwariskan, tidak seperti dunia sebelumnya di mana siapapun bisa merebut tahta dengan membunuh raja sebelumnya. Setelah mendapatkan informasi dasar tentang dunia ini, Arthur mencari buku tentang sihir dan dengan cara yang sangat lucu. Ia mengambilnya dari rak. Setelah mendapat buku itu, Arthur mulai mengenang betapa lebih majunya dunia sebelumnya dibanding dunia ini.
Buku yang ia ambil itu bertujuan untuk membantunya memahami alasannya. Ia berniat mempelajari sihir, yang oleh penduduk dunia ini disebut mana. Mana hanya bisa diturunkan dari generasi ke generasi, dan hanya terlihat pada 1 dari setiap 100 orang. Selain itu, hanya ada 2 bentuk mana di dunia ini, augmenting, penguatan tubuh dengan mana, dan conjuring, memproyeksikan dan mengendalikan mana sesuai keinginan. Saat membaca ini, ia teringat pada kemampuan ibunya, yang jelas menunjukkan bahwa ibunya adalah seorang conjurer. Setiap orang yang memiliki mana memiliki inti mana, yang biasanya diaktifkan saat pubertas. Ketika mereka berhasil menguasainya, mereka bisa menjadi penyihir. Setelah membaca ini, Arthur merasa itu mirip dengan konsep KAI, yang sangat ia pahami. Namun, ia ragu apakah pengetahuan ini bisa ia jadikan senjata. Sebagai orang yang ingin menjadi pendekar KAI, saat itu juga, ia mencoba menyalurkan KAI-nya dan hampir mencapai tingkatan tertentu ketika ibunya, Alice, mengganggunya. Ia menggendong Arthur seperti anak kesayangan dan menatapnya dengan seksama. Awalnya, Arthur mengira ibunya menyadari sesuatu. Tapi kemudian ibunya mengatakan kalau Arthur pasti buang air besar. Yang memang benar. Baunya tidak tertahankan. Saat Alice mengganti popoknya, Arthur merasa tubuh ini seperti penjara. Ia bersumpah akan memperoleh kekuatan lebih. Kemudian, Alice menghabiskan waktu menulis catatan tentang perkembangan Arthur dan sangat senang melihat kemajuan anaknya. Namun, ia merasa sedih karena Arthur belum pernah tersenyum pada mereka. Arthur melihat keluar jendela dan melihat ayahnya, Ray, mengajarinya menggunakan pedang. Ray sangat senang memberitahu Alice tentang kemajuan Arthur. Tapi Alice marah karena Ray mengajari anak mereka keterampilan berbahaya. Maaf, Bung. Perempuan memang sulit dimengerti. Alice merasa Arthur masih terlalu kecil untuk belajar pedang dan memarahi suaminya dengan keras. Di sisi lain, Arthur memperhatikan mereka dengan cermat dan menggunakan interaksi itu sebagai kerangka untuk memahami struktur pernikahan. Meskipun ia mulai percaya bahwa dunia ini bisa jadi dikuasai oleh perempuan. Kemudian hari itu, Alice membawa Arthur ke pasar, dan ia sangat senang melihat semuanya. Setiap benda yang ia lihat seperti pelajaran baru baginya. Sekarang saya mengerti kenapa bayi sering memandangi sekitar seolah mengenali tempatnya, terutama benda-benda yang tidak ada di dunia sebelumnya. Ia bahkan bisa mengamati sihir dari dekat, yang sangat membantunya. Dalam perjalanan pulang, ia perlahan mengantuk, tapi sebelum tidur, ia berpikir betapa besar bantuan yang ia dapat dari keluarganya. Mereka akhirnya tiba di rumah, dan Alice membawanya ke kamar. Dalam perjalanan, ia bercerita betapa bahagianya ia saat Arthur menyelinap keluar tempat tidur untuk membaca, dan betapa penasarannya ia di pasar. Alice percaya ia mewarisi sifat-sifat ini dari ayahnya, Ray. Ia menyimpulkan bahwa Arthur mungkin akan pergi menjelajahi dunia, tapi berharap anaknya bisa hidup damai. Malam itu, Arthur melihat ayahnya mempraktikkan sihir, dan ia sangat senang karena bisa belajar langsung darinya. Ia melihat Ray mengangkat beberapa batu dari tanah dan mulai kecewa. Namun sebelum kecewa terlalu dalam, Alice datang. Ia meyakinkan bahwa Ray baru saja mulai dan menyuruh Arthur menyimak lebih saksama. Saat itu, Ray meningkatkan sihirnya dan menunjukkan kemampuan tingkat lanjut. Melihat itu, Arthur segera menyadari bahwa ayahnya adalah seorang augmenter. Ia langsung bersemangat untuk mencoba kemampuan sendiri. Tapi lamunannya terputus ketika ibunya memberitahu bahwa sudah waktunya tidur. Saat dibawa ke kamarnya, ia melihat sebuah buku di rak dan terus menunjuk ke arahnya. Menangis agar diizinkan membacanya. Setelah memasang wajah imutnya, ibunya akhirnya membiarkannya membaca sebentar. Bagaimana mungkin ini berhasil? Saat ia membaca buku itu, ia mengingat semua pengetahuan yang telah ia kumpulkan dalam usahanya menghasilkan inti mana. Ia mulai menyalurkan mana dari berbagai titik tubuh ke satu titik. Ia melakukannya cukup lama, dan saat orang tuanya mengira ia sudah tidur, terdengar ledakan keras dari dalam rumah. Saat itu terjadi, Ray langsung menyelamatkan istrinya. Dan punggungnya pun terbakar.